Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kembali lagi kita untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Hari ini kita akan memasuki subtema ketiga, yaitu bersyukur atas keberagaman. Anak-anak sekalian, kita harus bersyukur dengan adanya keberagaman. Bagaimana wujud syukurnya? Ternyata bersyukur itu ada wujudnya, bukan dalam ucapan saja. Dalam menuntut ilmu juga begitu, harus ada apa? Harus ada wujudnya. Kalau kalian itu sudah menuntut ilmu, kalian sudah menghafalkan Al-Quran, kalian sudah mempelajari tentang pengetahuan diniyah, pengetahuan umum, ya itu harus ada wujudnya. Wujudnya seperti apa? Kalau membaca Quran, kalau menghafalkan Al-Quran, kalau mempelajari ilmu agama, kalian harus menunjukkan wujudnya. Semakin apa? Semakin takut kepada Allah, kemudian semakin giat dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah, yang biasanya sholatnya masih dimolor-molorkan atau diundur-undur. Itu setelah menghafalkan Al-Quran, setelah mempelajari ilmu agama, kalian apa? Kalian lebih giat dalam beribadah, lebih paham, oh ini dilarang oleh Allah, oh ini diperbolehkan, seperti itu. Begitu juga ketika sudah mempelajari ilmu pengetahuan umum, itu ada wujudnya. Wujudnya apa ya? Semakin apa? Semakin giat untuk belajar, semakin giat untuk mencari wawasan, semakin yang intinya semuanya adalah semakin apa? Semakin berbuat baik kepada sesama manusia, bermanfaat kepada sesama manusia. Hari ini kita akan bersyukur. Nah, bagaimana wujud syukurnya? Di antaranya adalah melestarikan budaya-budaya yang ada. Tentu saja budaya-budaya yang apa? Budaya-budaya yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam lingkungan Jawa, atau mungkin dalam kehidupan di lingkungan manapun sebenarnya, yaitu apa? Budaya serawung, budaya menyapa orang lain. Misalkan kalian sedang bersepeda, kemudian ada bapak-bapak di bawah atau ibu-ibu sedang mencabuti rumput, kalian ucapkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, seperti itu. Atau mungkin menanyakan sesuatu, bagaimana kabarnya. Itu adalah budaya serawung yang patut kita lestarikan, patut kita jaga. Jangan sampai kita sudah menghafalkan Al-Quran, sudah menuntut ilmu, kita tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Salim kepada orang tua, misalkan mau berangkat kemana, berangkat untuk sekolah misal, berjabat tangan dengan orang tua, kemudian dicium tangannya, itu adalah budaya yang baik. Kemudian masih banyak sebenarnya, masih banyak. Di antaranya pamit kepada orang tua, misalkan mau bermain, nah kalian harus pamit dulu, Bu, Pak, saya izin untuk ke sini atau ke situ, seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang syukur dalam keberagaman. Kegiatan belajar kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama itu adalah satu kalimat yang apa? Yang membahas semua cakupan materi dalam satu paragraf. Nah, sedangkan hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok, kemudian yang kedua tentang keragaman masakan di Indonesia, dan yang ketiga adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu adalah terdapat di dalam sebuah teks bacaan. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu bentuk keragaman
di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Ini adalah kalimat utamanya. Ini adalah kalimat utama. Kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas. Ini dijelaskan maksudnya makanan tradisional itu apa toh? Maksudnya wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajiannya. Ada berbagai jenis Ada berbagai jenis masakannya apa saja? Ada seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Kalian pernah dengar getuk yang dari telo itu. Terus gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah ini. Gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama. Dirangkum kalimat utamanya ini. Jadilah ini. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Terus kemudian gagasan pendukungnya ini diambil dari kalimat penjelas. Apa saja gagasan pendukungnya? Ini satu-satu ya. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Makanan tradisional memiliki beragam jenis rasa dan penyajiannya. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Kudapan itu apa tenang? Kudapan itu adalah cemilan sing dimakan terus ora kenyang-kenyang itu loh. Itu adalah kudapan. Kalau kita lihat poin kedua, makanan tradisional itu memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Nah, sekarang Pak Ustadz Jurista akan menyampaikan kok bisa berbagai macam jenis rasa dan penyajiannya. Kita lihat berikut ini. Nah, ini makanan di Indonesia itu ragamnya seperti ini. Kita tuh kaya akan keragaman budaya. Salah satunya ya di makanan tradisional itu. Di Madura ada sate Madura. Kalian pasti suka kan? Sate Madura, manis dan gurih rasanya. Contoh-contohnya kalau yang ini tadi namanya apa nang? Kalau yang ini namanya adalah nasi tumpeng. Ini biasanya kalau di adat Jawa biasanya digunakan untuk syukuran seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel ini terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Kelihatan lezat sekali ya. Lezat sekali masakannya. Kemudian apa lagi? Ada ini bukan nasi kucing, ini nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo itu adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Kalau di Klaten itu memang disebut nasi kucing, tapi kalau di Bali nasi jinggo mirip, tapi di sini suirannya ayam pedas. Kalau nasi kucing potongan bandeng atau mungkin teri. Nah, ini yang sering dijual di SDIT Sahabat dulu. Orang sugih waras kalau tidak salah yang jual. Yaitu papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu. Dari Papua nih. Papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Nah, itu masakan khas sana. Rasanya tawar. Kalau di yang dijual-jual itu ditambahi apa? Ditambahi bumbu-bumbu bubuk itu ya. Itu pun tetap harus tidak boleh rutin kalau makan pakai yang bubuk-bubuk seperti itu.
Selanjutnya adalah bubur Manado. Wah, ini mantap, bubur Manado. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, ayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cangkalang goreng. Ini rasanya manis dan gurih. Untuk orang Manado mungkin sudah pernah merasakannya. Dulu waktu Pak Ustadz Jurista ke rumahnya Ustadz Salman, pernah diberi atau dimasakkan bubur Manado. Kelihatannya lezat sekali. Kalian mungkin bisa cari di Google bagaimana cara membuatnya. Anak-anak sekalian, kalau kalian pernah ke warung bubur atau warung makanan tradisional manapun, rumah makan, itu pasti ada orang yang ingin nambah tapi tidak bisa ke kasir. Misalkan, Pak nambah, kayak gitu. Pak nambah Pak. Kayak gitu. Makanya suaranya bisa sampai ke pelayannya. Nah, itu karena terjadi pemantulan. Suara tersebut mantul dari dinding-dinding restoran tersebut sehingga sampai ke telinga pelayannya. Akhirnya terdengarlah. Nah, itu adalah teknik pemantulan bunyi. Ternyata anak-anak, sifat bunyi selain bisa merambat, bunyi itu bisa memantul dan menyerap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda-benda yang keras, kemudian apalagi yang seperti kaca, kemudian dinding, dan juga apalagi dan juga logam. Dinding terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Kalian perhatikan gambar ini. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk apa ini karpetnya? Untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, makanya biasanya ini digunakan untuk studio juga, studio studio musik anak-anak band itu. Tapi ini jangan dicontoh ya. Itu biasanya mereka menggunakan karpet untuk meredam sehingga sehingga ketika mereka memainkan alat musik gedabyakan dung seperti itu, itu tidak mengganggu orang yang di luar studio tersebut, sehingga suaranya hanya terdengar oleh mereka sendiri. Begitu juga dengan ruangan ini, orang yang di luar kemungkinan kecil sekali untuk bisa mendengar suara yang ada di dalam. Nah, itulah anak-anak kegiatan belajar kita hari ini. Untuk tugasnya perhatikan. Untuk tugasnya adalah untuk yang IPS, kalian presentasikan atau sampaikan melalui voice note atau video mengenai keragaman yang ada di antara kalian dengan teman sekitar. Kemudian sebutkan kekurangan yang ada pada dirimu dan menurutmu perlu diperbaiki. Nah, ini untuk melatih apa? Untuk melatih kalian untuk mengecek kira-kira kekurangan saya apa ya, terus kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Itu pada poin 3 disampaikan melalui voice note ya, atau video yang kalian buat. Untuk yang selanjutnya, untuk yang bahasa Indonesia, kalian bisa buka halaman 75 buku tematik tema 1. Kerjakan uji keterampilan subtema 3, yaitu membuat cerita tentang makanan khas daerahmu sebanyak 2 paragraf yang terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Halaman 75
nomor 1 saja, 75 sampai 76. Yang nomor 1 saja buatlah 2 paragraf tentang apa? Tentang makanan khas daerahmu. Ya. Kalian ikuti petunjuknya. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur. Di antara wujud bersyukur kita terhadap keberagaman adalah apa? Melestarikan keberagaman tersebut dengan apa? Dengan persatuan, dengan kerja sama, seperti itu ya. Menghargai pendapat orang lain itu adalah wujud syukur terhadap keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat menjaga kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kalian dimudahkan dalam meraih cita-cita tertinggi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.